Sering lihat kan orang pamer profit di media sosial? Kelihatannya enak banget ya. Tapi pertanyaannya, kalau gaji kita pas-pasan, ikutan nabung saham itu sebenarnya langkah cerdas atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan tren yang malah bahaya? Gini, ini tuh bukan cuma soal untung atau rugi loh. Ini lebih dalam lagi. Apa jangan-jangan keputusan investasi kita malah ngerusak kesehatan keuangan pribadi yang ya mungkin udah rapuh dari awal. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa aja jebakannya. Oke, lupain dulu deh euforia soal untung gede. Sekarang, kita fokus ke sisi gelapnya. Sisi yang sering banget diabaikan sama pemula, yaitu resikonya. Nah, jebakan paling pertama, dan ini yang paling umum buat kita yang gajinya terbatas, itu ada di pola pikir. Kayak apa sih bentuknya? Coba kita lihat. Ini dia nih, biang keladinya. Loncat ke pasar saham tanpa rencana sama sekali, cuma modal katanya. Menganggap saham itu kayak tiket lotre, berharap besok langsung jadi sultan. Percaya deh, pola pikir kayak gini itu resep paling ampuh buat kehilangan uang. Jadi, sebelum mikirin masukin duit bahkan serupiah pun ke pasar saham, ada PR. Dan PR ini sifatnya wajib, nggak bisa ditawar sama sekali. Kita lihat dulu pondasinya apa aja. Ada 3 pilar nih yang wajib banget. Pertama, pahami arus kas pribadi. Anda harus tahu duit itu lari kemana aja setiap bulannya. Kedua, bangun dana darurat. Ketiga, dan ini penting banget, beresin dulu utang-utang konsumtif yang bunganya tinggi, kayak pay letter atau kartu kredit. Soalnya, investasi sambil punya utang kayak gitu tuh, ibaratnya kayak ngisi air ke ember yang bocor. Sia-sia kan? Oke, ini harus jelas ya, dana darurat itu bukan modal investasi. Ini adalah uang dingin yang harus benar-benar terpisah. Anggap aja ini jaring pengaman buat kalau ada kejadian tak terduga. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada dana ini, begitu ada krisis, misalnya butuh biaya mendadak, Anda bisa-bisa terpaksa jual saham pas harganya lagi anjlok. Nah, disitulah kerugian yang tadinya cuma di kertas, jadi kerugian beneran. Oke, kalau pondasi keuangan tadi udah beres dan kokoh, nah, baru deh kita bisa ngobrolin gimana caranya mulai investasi yang rasional, yang pakai kepala dingin, bukan pakai emosi. Coba deh lihat bedanya dua pola pikir ini. Di satu sisi ada spekulan, dia tuh gerak karena emosi, beli karena FOMO, takut ketinggalan kereta, terus jual karena panik lihat market merah. Nah, di sisi lain ada penabung saham, dia punya rencana, beli rutin, disiplin, nggak peduli pasar lagi hijau atau merah. Kenapa? Karena fokusnya buat jangka panjang, buat ngumpulin aset. Pertanyaannya simple, Anda mau jadi yang mana? Kalau dari semua obrolan kita ini cuma ada satu hal yang boleh Anda ingat, nah inilah dia intinya. Pegang prinsip ini baik-baik. Sukses investasi jangka panjang itu bukan soal jago nebak pasar. Bukan sama sekali. Tapi soal seberapa disiplin kita sama rencana yang udah dibuat. Konsisten nabung rutin, mau sekecil apapun jumlahnya, itu jauh lebih baik daripada ngejar untung gede dalam semalam yang nggak jelas juntrungannya. Jadi, coba deh geser fokus pertanyaannya. Bukan lagi saham apa ya yang bakal naik, tapi ubah jadi kondisi keuangan saya, udah siap belum sih? Karena jujur aja, jawaban dari pertanyaan kedua itulah yang akan benar-benar menentukan masa depan investasi Anda, bukan yang pertama.